Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Setelah kalah pada pertempuran di Waterloo, Napoleon Bonaparte diasingkan di sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik. Pulau itu bernama Santa Helena. Pada tahun 1820, Napoleon memainkan sebuah game melawan seorang jenderal yaitu Henry Bertrand. Permainan ini terjadi dengan gaya yang sangat mewakili catur pada era romantik. Napoleon sebagai putih memulai dengan E4, dijawab oleh Henry Gatien Bertrand E5. Setelah kuda F3, kuda C6, lalu D4. Ini adalah gambit Skotlandia. Kuda makan pion, kuda makan kuda. Setelah itu, pion makan kuda. Napoleon Bonaparte tertinggal satu pion, tetapi dia menolak untuk mengambil pion D. Napoleon memilih mengembangkan gajah ke C4 menekan pion F. Dibalas gajah C5 menjaga pion. Setelah itu, Napoleon justru melangkah C3. Lagi-lagi dia menawarkan sebuah pion. Lawannya tidak tertarik mengambil pion. Dia memainkan menteri E7, berencana mengambil pion E. Di posisi ini, Napoleon menyusun sebuah jebakan. Dia rokade di sayap raja. Apabila lawannya mengambil pion, maka benteng E1, Napoleon akan mendapatkan menteri. Tentu saja lawannya melihat hal itu. Oleh karena itu, lawannya memainkan menteri E5, berhenti sebelum memukul pion. Kemudian, Napoleon menyerang F4, bermaksud untuk mengusir menteri. Akan tetapi dibalas dengan pion makan pion, open skak. Hitam juga berencana akan mengambil pion B. Napoleon terlebih dahulu memindahkan rajanya ke H1. Setelah itu, pion makan pion menyerang benteng. Di posisi ini, Napoleon tidak panik. Dia terlebih dahulu mengambil pion F dengan gajah skak. Kalau raja berani makan gajah, maka pion makan menteri skak. Setelah raja menghindar, gajah makan pion. Napoleon unggul menteri. Tentu saja lawannya masih bisa melihat hal itu. Oleh karena itu, dia melarikan rajanya ke D8. Napoleon kemudian mengambil menteri. Setelah itu, lawannya menghidupkan kembali menterinya yang telah hilang. Pion makan benteng dan promosi menjadi menteri. Sampai pada posisi ini terlihat bahwa putih kalah dalam jumlah perwira. Akan tetapi, putih memiliki inisiatif untuk menyerang. Napoleon terlebih dahulu memukul kuda. Jika benteng makan gajah, maka menteri D5 mengancam gajah dan juga benteng. Setelah benteng menyingkir ke E8, menteri akan makan gajah. Dan pada posisi ini, jika menteri berani mengambil kuda, maka gajah G5 skak. Setelah benteng menutup skak, menteri makan benteng, skakmat. Melihat kemungkinan itu, hitam menolak untuk mengambil gajah. Hitam terlebih dahulu menarik gajahnya mundur ke E7. Setelah itu, menteri B3 menjaga gajah dan juga menjaga kudanya. Pada posisi ini, hitam seharusnya bisa mengambil pion E. Akan tetapi, ambisi untuk menyerang membuatnya lupa.
Dia memainkan langkah A5 bermaksud menyerang menteri. Akan tetapi, langkah ini justru membawanya dalam kekalahan. Hitam akan terkena skakmat dalam 5 langkah. Dan Napoleon Bonaparte menemukan langkah terbaik itu. Benteng F8 skak. Hal ini memaksa gajah makan benteng, dan selanjutnya gajah G5 skak. Sebuah taktik yang sangat baik, mengorbankan benteng sehingga gajah meninggalkan petak E7. Tentu saja jika raja lari, maka menteri F7 adalah skakmat. Oleh karena itu, hitam berupaya bertahan. Gajah E7, namun dibalas dengan gajah makan gajah skak. Raja terpaksa makan gajah. Kemudian menteri F7 kembali skak. Raja harus mundur ke D8. Setelah itu menteri F8 skakmat. Sungguh permainan yang sangat cantik yang dimainkan oleh Napoleon Bonaparte. Setahun setelah game ini, Napoleon Bonaparte mengembuskan nafas terakhirnya di Pulau Santa Helena. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.